Kutukan Empu Barata. Bagian 7. Iblis tangan panjang menjadi sangat sibuk. Untung saja dia memiliki ilmu mengentengkan tubuh yang sudah mencapai tingkat tinggi. Kalau tidak, niscaya dalam 3 jurus pertama dirinya sudah kena gebuk. Iblis tangan panjang segera menyadari bahwa pemuda berambut gondrong itu bukanlah tandingannya. Karenanya, siang-siang dia sudah mengeluarkan senjatanya yang baru, yakni sebuah tombak bermata dua, dan sebentar saja sinar senjata itu sudah menderu mengurung tubuh Wiro Sableng. Memasuki jurus kelima, di mana iblis tangan panjang mengirimkan serangan total habis-habisan, Wiro berseru nyaring. "Iblis, cukup kau mencak-mencak sampai di sini." Tubuh pemuda itu lenyap dari hadapan iblis tangan panjang, dan sebelum iblis tangan panjang tahu di mana lawannya berada, satu pukulan telah menghantam punggungnya. Tak ampun lagi, manusia berkulit hitam legam ini mencelat dan terguling di tanah. Tulang punggungnya yang sebelah kiri hancur dan sakit bukan main. Tombaknya terlepas mental entah kemana. Dengan sempoyongan, iblis tangan panjang berdiri dan hendak melarikan diri. Namun, satu jambakan pada rambutnya yang keriting macam bulu domba itu membuat dia tak bisa bergerak satu tindak pun. Kemudian satu tamparan keras melanda pipinya membuat telinganya pekak berdesing dan bibirnya pecah berdarah. Iblis tangan panjang menjadi kalap dan dengan membabi buta menerjang sekerasnya ke depan. Kraakek, terdengar pekik iblis tangan panjang. Tulang kering kaki kanannya patah. Yang menjadi sasaran tendangannya ternyata bukan pendekar 212 Wiro Sableng melainkan sebatang pohon yang melintang tumbang. Wiro sendiri yang menjambaknya dari belakang tertawa gelak-gelak. "Ayo tendanglah lagi biar kedua kakimu patah," kata Wiro, dan sekali lagi ditamparnya muka iblis tangan panjang hingga manusia itu menjerit kesakitan. Dia berusaha untuk dapat memukul atau menyikut Wiro Sableng, tapi sedikit saja bergerak, rambutnya yang dijambak laksana mau terbongkar dari kulit kepalanya. "Cepat terangkan di mana gadis itu," bentak Wiro. "Sampai mampus pun aku tak bakal menerangkan," jawab iblis tangan panjang keras kepala. "Kalau begitu, aku akan bikin kau setengah mampus setengah hidup." Kraakek, Wiro membetot putus tangan kiri iblis tangan panjang. Jeritan iblis tangan panjang seperti mau merobek langit di pagi hari itu. Satu tangan yang lain dari laki-laki itu segera dicekal pula oleh Wiro, siap untuk dibetot. "Masih belum mau kasih keterangan?" Puah, iblis tangan panjang meludah. "Keparat, makan ini," teriak Wiro marah. Tinju kanannya melanda mulut iblis tangan panjang. Beberapa buah giginya tanggal, bibirnya pecah, tapi iblis tangan panjang masih tetap keras kepala dan beringas. Meronta-ronta dan memukul-mukul kian kemari. "Iblis celeng, kalau matamu yang tinggal satu ini kukorek, baru kau tahu rasa." Mendengar ancaman itu, iblis tangan panjang kini benar-benar ketakutan. Cepat dia berteriak ketika Wiro hendak menotok mata kanannya. "Jangan, aku akan terangkan, aku akan terangkan." "Terangkan lekas," bentak Wiro sambil menyentakkan rambut iblis tangan panjang. "Gadis itu kujual pada Adipati Blabak." "Dusta, demi bapak moyang setan, aku tidak dusta." Wiro menotok tubuh iblis tangan panjang. "Untuk sementara biarlah kau kaku tegang di sini. Jika kau dusta, aku akan kembali untuk mengorek matamu. Jika kau ternyata bicara betul, 2 hari di muka totokan itu akan terlepas dan kau boleh pergi kemana suka. Tapi aku akan mati kelaparan selama 2 hari itu," teriak iblis tangan panjang. "Kau, kan turunan iblis. Minta saja makanan pada iblis-iblis penghuni lembah ini," jawab Wiro Sableng. Lalu sambil tertawa bergelak, ditinggalkannya tempat itu. Karena Blabak tidak jauh dari situ, maka dalam tempo singkat Wiro Sableng telah sampai di situ. Dia memasuki kadipaten dengan melompati tembok belakang. Dari seorang pelayan yang diringkusnya, dia berhasil mengetahui di kamar mana Wening Karsi ditempatkan. Menurut pelayan itu, Wening Karsi diantarkan oleh iblis tangan panjang ke kadipaten Blabak lewat tengah malam tadi. Pelayan itu memberi kepastian pula bahwa tidak terjadi apa-apa atas diri si gadis karena istrinya sendiri yang mengawani Wening Karsi semalaman hari. Tanpa menunggu lebih lama, Wiro segera masuk ke dalam gedung kadipaten. Sesaat kemudian pemuda itu keluar melompat dari jendela sebuah kamar dan di bahunya memanggul sosok tubuh seorang gadis. Di halaman samping, dia dipergoki oleh 2 pengawal yang segera berteriak memberitahu kawan-kawan. Cepat sekali, Wiro sudah dikurung oleh 4 orang prajurit kadipaten. Namun, tentu saja keempatnya bukan tandingan pemuda itu. Dengan hanya mengandalkan kaki kanannya saja, Wiro berhasil membuat keempat prajurit itu tergelimpang di tanah. Dan pada saat Adipati Blabak sampai di tempat itu,
Wiro telah lenyap bersama Wuning Karsih. Sesampai di tepi pantai, Untung Pararean mendadak merasakan keraguan dalam hatinya. Jika betul pengemis cantik ayu adalah anakku yang lenyap sekitar 16 tahun yang lalu, apakah dia kelak akan mau mengakui diriku sebagai ayah kandungnya, pikir Untung Pararean. Namun, karena banyak pertanyaan yang harus diusahakannya jawabnya dan mengingat pula bahwa pengemis sakti muka bopeng adalah musuh besar yang telah membuat cacat dirinya seumur hidup berada di Pulau Ras, akhirnya Untung Pararean menetapkan hatinya dan meneruskan niatnya untuk pergi ke pulau tersebut. Dengan sebuah perahu sewaan, Untung Pararean menyeberang dan sampai di pulau tujuannya sewaktu malam berganti dengan pagi. Tempat kediaman pengemis sakti muka bopeng yang keseluruhannya terbuat dari bambu kuning adalah satu-satunya bangunan di Pulau Ras dan dengan mudah dapat ditemui oleh Untung Pararean. Dia merasa heran ketika mendapatkan bangunan yang besar itu kosong melompong. Tak satu orang pun ada di dalamnya. Pada kemana mereka? Mustahil 4 pengemis Pulau Ras belum sampai ke sini, demikian pikir Untung Pararean. Dia tak tahu kalau pengemis sakti muka bopeng dan keempat orang murid serta istrinya telah meninggalkan pulau itu beberapa waktu yang lalu. Sewaktu pengemis cantik ayu dan saudara-saudara seperguruannya kembali dan menceritakan apa yang terjadi di rumah makan Aki Krono, bukan main marah dan kesalnya pengemis sakti muka bopeng. Kalian betul-betul memberi malu aku di kalangan persilatan. Apa yang kutugaskan tak berhasil kalian lakukan. Dan seorang pemuda jembel yang tadi kenal tak mampu kalian hadapi. Terpaksa aku sendiri yang harus turun tangan. Itulah sebabnya, ketika Untung Pararean tiba di Pulau Ras, dia tidak menemui siapapun. Untung Pararean masuk ke dalam rumah untuk menyelidik. Baru saja dia hendak memasuki sebuah kamar, tiba-tiba di halaman luar terdengar bentakan nyaring. Bangsat rendah dari mana yang berani mengotori rumahku? Untung Pararean terkejut. Cepat dia melompati sebuah jendela dan tiba di halaman samping. 6 orang dilihatnya berlari ke pintu muka. Tapi begitu melihat Pararean di halaman samping, keenamnya segera memutar lari mereka dan sesaat kemudian sudah berdiri mengurung bekas perwira kerajaan itu. Sepintas lalu, hampir saja pengemis sakti muka bopeng mengira laki-laki itu adalah si cadar hitam. Sewaktu diperhatikannya lebih teliti, segera dia tahu bahwa manusia bercadar kain hitam itu bukanlah musuh lamanya. Tapi adalah aneh kalau orang tak dikenal ini mengenakan kain hitam penutup mukanya. Mungkin dia masih ada sangkut paut dengan si cadar hitam? Di lain pihak, Untung Pararean merasakan sekujur tubuhnya bergetar ketika dia mengenali perempuan separuh baya berkulit hitam manis dan berparas jelita di samping pengemis sakti muka bopeng bukan lain adalah Sri Kemuning, istrinya yang telah melarikan diri pada 16 tahun yang silam. Dengan demikian, satu kenyataan yang sebelumnya cuma menjadi dugaannya belaka, kini terbukti. Pengemis cantik ayu adalah anak kandungnya sendiri. Hati Untung Pararean berdebar ketika dia ingat ucapan pengemis muka bopeng adalah ayahnya. Apakah Sri Kemuning telah menjadi istri musuh besarnya itu? Betul-betul ini membuat perih hati Untung Pararean. Sri Kemuning sendiri merasa aneh sewaktu pandangan matanya beradu dengan pandangan sepasang mata laki-laki yang wajahnya tersembunyi di balik kain hitam itu. Sri Lestari atau pengemis cantik ayu tak berani menerangkan bahwa laki-laki bercadar itu adalah orang yang mereka telah temui di rumah makan Aki Krono karena takut kedustaan mereka akan terbuka. Bangsat bercadar, siapakah kau? Apa punya nyawa rangkap hingga berani datang ke sini mengotori pulau dan rumahku? Untung Pararean tak ingin bekas istri dan anaknya mengetahui siapa dia sebenarnya. Karena itu, dia tak mau menjawab pertanyaan pengemis muka bopeng dengan terus terang. Muka bopeng, rupanya matamu masih belum begitu tajam hingga tak dapat mengenali siapa aku adanya. Aku tidak sudi menerangkan tentang diriku pada manusia macam kau. Antara kita ada semacam hutang piutang yang harus dilunaskan hari ini. Nyawamu atau nyawaku, meskipun rasa-rasa sudah pernah mendengar suara laki-laki bercadar itu sebelumnya, namun pengemis sakti muka bopeng tak dapat menerka siapa orang di depannya itu. Di samping itu, ucapan Untung Pararean tadi membuat dia menjadi sangat marah. Setelah lebih dulu mendengus marah, dia berkata, mataku memang tidak mampu mengenali tampang yang kau sembunyikan di balik kain hitam itu. Tapi tangankulah yang bakal menyingkapkan kain itu. Lihat, pada akhir kata-katanya, pengemis sakti muka bopeng berkelebat lenyap dan tahu-tahu tangan kanannya menyambar ke muka Untung Pararean. Kaget bekas perwira kerajaan ini bukan kepalang. Tidak disangkanya kalau lawannya akan bergerak demikian cepat. Segera tangan kirinya dibabatkan ke atas. Akibatnya, terjadilah bentrokan antara lengan yang diserang dengan penyerang. Tubuh Untung Pararean terhempas ke belakang laksana dilanda gelombang,
sedang tangannya sakit bukan main. Sewaktu diperhatikan, kulit lengannya telah menjadi bengkak kemerahan. Di lain pihak, pengemis sakti muka Bopeng hanya berdiri terhuyung-huyung dan di lain kejap dengan satu lolongan macam serigala haus darah di malam buta, kembali dia melancarkan serangan. Kali ini kedua tangannya kelihatan berkelebat cepat. Untung Pararean menyambut dengan pukulan tangan kosong yang bernama Seribu Kati Memukul Awan. Ilmu pukulan ini dipelajarinya dari Kiai Supit Pramana, karenanya hebatnya bukan main. Tubuh pengemis sakti muka Bopeng laksana seekor burung yang terbang menentang angin topan hingga mengapung tak bisa maju. Padahal kedua tangan pengemis muka Bopeng hanya tinggal satu jengkal saja lagi dari muka Untung Pararean. Sebelum tubuhnya terlempar disapu oleh pukulan Seribu Kati Memukul Awan itu, pengemis sakti muka Bopeng cepat mendorong kedua tangannya ke muka. Dua gelombang angin menderu memapas angin serangan Untung Pararean. Sekejap kemudian, terdengarlah suara menggelegar yaitu ketika terjadi saling bentur antara angin-angin yang berkekuatan hebat itu. Pulau Ras bergetar. Debu dan pasir beterbangan sedang rumah bambu mengeluarkan suara berkeretek. Manusia bercadar. Kulihat kau barusan melancarkan pukulan Seribu Kati Memukul Awan. Apakah kau muridnya si Supit Pramana di Gunung Bromo? Diam-diam, Untung Pararean terkejut menanggapi si muka Bopeng mengenali pukulan yang tadi dilepaskannya. Saat itu, dia tengah mengatur tenaga dalamnya karena dua gelombang angin yang dilepaskan pengemis sakti muka Bopeng tadi membuat dadanya agak sakit. Aku bukan murid siapa-siapa, sahut Untung Pararean dan dalam jurus ketiga ini, dia yang pertama membuka serangan. Tubuhnya melayang setinggi setengah tombak di atas tanah. Tangan kiri dan kanan dipukulkan ke depan dan setengah jalan tubuhnya dengan sangat tiba-tiba melesat ke atas, lalu dengan serentak mengirimkan dua serangan berantai yang hebat, yaitu tendangan kaki dan hantaman tinju. Jurus, Dewa Terbang ke Langit, seru pengemis sakti muka Bopeng. Lalu cepat merunduk dan memukul bagian tubuh yang berbahaya di antara kedua selangkangan Untung Pararean. Tentu saja Untung Pararean tak mau membiarkan dirinya dihantam serangan maut itu. Dia memutar pinggulnya ke samping dan di lain kejap kaki kanannya meluncur deras ke arah tinju kanan lawan. Pengemis sakti muka Bopeng jadi penasaran sekali melihat bagaimana dalam menyerang, dia balik kena diserang. Didahului oleh satu bentakan menggelegar, laki-laki ini melompat ke atas, lebih tinggi dari kedudukan tubuh Untung Pararean. Untung Pararean tak mau meneruskan serangannya karena tendangan yang melanda tempat kosong akan membuat dirinya berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Karenanya, begitu tendangannya dibatalkan, Untung Pararean cepat membalik untuk menghadapi lawan yang datang dari belakang. Namun dia kurang cepat, tubuhnya baru setengahnya berputar dan satu jotosan telah melanda punggungnya. Bekas perwira kerajaan itu terpelanting ke depan. Ketika jatuh ke tanah, hampir saja dia tak sanggup berdiri di atas kedua kakinya. Punggungnya sakit bukan main dan sebelum dia sempat mengatur napas dan mengalirkan tenaga dalam kebagian yang terpukul, dadanya telah sesak. Sesaat kemudian, Untung Pararean muntah darah terlatih-tatih. Pengemis sakti muka Bopeng tertawa gelak-gelak sambil melangkah mendekati Untung Pararean. Sebelum kukirim kau menghadap Raja Akhirat, mari kulihat dulu macam mana kau punya tampang. Pengemis sakti muka Bopeng mengulurkan tangannya yang sebelah kanan untuk menarik kain hitam penutup wajah Untung Pararean. Bekas perwira kerajaan itu tak mempunyai daya untuk menghindar karena saat itu kembali dia memuntahkan darah kental berbuku-buku. Sekejap lagi jari-jari tangan pengemis sakti muka Bopeng akan menarik kain penutup wajah Untung Pararean, mendadak sebuah benda sebesar kepala melesat ke arah pengemis sakti muka Bopeng. Mau tak mau, laki-laki ini terpaksa menarik pulang tangannya. Benda yang dilemparkan ternyata sebutir buah kelapa. Dan dikejap itu pula, seorang laki-laki, yang teramat tua, berselempang kain putih telah berdiri di hadapan pengemis sakti muka Bopeng. Kau, seru pengemis sakti muka Bopeng kaget. Tapi dia tidak gentar. Ya, aku, apakah kau masih mengenali aku? Pengemis sakti muka Bopeng, kata orang yang baru datang, yang tadi melemparkan buah kelapa ke arah pengemis sakti muka Bopeng. Dia mengenakan jubah putih dan sangat tua sekali. Tubuhnya yang agak bungkuk itu ditopang dengan sebuah tongkat yang dipegangnya di tangan kanan. Gumam pengemis sakti muka Bopeng. Kiranya betul dugaanku bahwa keparat bercadar ini adalah muridmu Kiai Supit Pramana dari Gunung Bromo. Heran, kenapa tahu-tahu saja kau mempunyai seorang murid? Aku memang memberikan beberapa pelajaran ilmu silat padanya. Tapi dia bukanlah muridku, kata Kiai Supit Pramana tegas-tegas. Kenapa begitu?
Lucu sekali, ujar pengemis sakti muka Bopeng seraya memandang pada murid-muridnya. Mungkin kau bisa menerangkan kelucuan itu? Atau kedatanganmu jauh-jauh ke sini justru memang hendak menerangkan hal itu? Wajah Kiai Supit Pramana kelihatan sedikit merah. Namun demikian, di bibirnya tersunting sekelumit senyum. Lucu atau tidak, bukan itu urusanmu, muka Bopeng. Oh, jadi kedatanganmu hendak turun tangan membantu manusia bercadar ini? Boleh saja. Tapi akan lebih baik jika terlebih dulu kau suruh dia membuka cadarnya. Soal buka cadar itu bukan pekerjaanku. Kalau kau sendiri tidak mampu, apakah tidak malu menyuruh orang lain? Kini paras pengemis sakti muka Bopeng yang berubah menjadi merah. Sementara itu, Kiai Supit Pramana ingat bahwa kali itu adalah kali ketiga dia menolong jiwa untung Pararean yang berarti adalah pertolongan untuk penghabisan kalinya, yaitu sebagaimana pesan gurunya tempo hari di dalam mimpi. Kiai Supit Pramana, berkata pengemis sakti muka Bopeng sambil bertolak pinggang. Antara kau dan aku tidak ada saling sengketa. Mengapa mendadak sontak kau hendak baku hantam denganku? Siapa bilang aku hendak baku hantam denganmu? Sahut Kiai Supit Pramana. Kemunculanku hanya untuk menolong dia. Alasan yang dicari-cari, kata pengemis sakti muka Bopeng dengan mimik mengejek. Apakah kau bisa pula menerangkan silang sengketa apa yang ada antara aku dan manusia bercadar ini hingga tak ada hujan tak ada angin datang ke sini dan menyebut-nyebut segala soal hutang pihutang? Untung Pararean khawatir kalau Kiai Supit Pramana akan menerangkan siapa dirinya sebenarnya. Tapi orang tua yang arif ini sudah memahami perasaan Untung Pararean. Maka dia pun menjawab, soal itu, kau tanyakan saja langsung pada orangnya. Kau dan setan alas ini sama saja, tidak tahu dirinya. Ayo lekas angkat kaki dari pulauku, bentak pengemis sakti muka Bopeng. Aku baru akan meninggalkan tempat ini bila urusanmu dengan dia sudah beres. Jawab Kiai Supit Pramana, tua bangka sialan. Kalau begitu, biar kau dulu yang aku bereskan. Pengemis sakti muka Bopeng berpaling pada keempat muridnya dan berseru, kalian berempat cepat cincang bangsat itu. Maka pengemis cantik ayu dan 3 pengemis lainnya segera mengeluarkan senjata masing-masing dan menyerbu Untung Pararean. Bagi Untung Pararean, tingkat ilmu silat keempat lawannya itu tidak membuat dia menjadi gentar. Tapi ada satu hal yang menyebabkan setiap gerakannya harus dilakukan dengan penuh perhitungan bahkan kadang-kadang tertahan-tahan. Yang menyebabkan itu ialah karena salah seorang dari pengeroyoknya adalah anaknya sendiri. Walau bagaimanapun, seorang bapak tak akan tega untuk mencelakai anak kandungnya. Di lain pihak, Sri Lestari atau pengemis cantik ayu tidak mengetahui kalau yang dihadapinya adalah ayah kandungnya. Bersama-sama dengan ketiga saudaranya, dia terus mendesak Untung Pararean dengan hebat. Setelah pertempuran berkecamuk 20 jurus dan melihat keempat orang itu masih belum sanggup merubuhkan Untung Pararean, Sri Kemuning yang oleh pengemis sakti muka Bopeng telah diberi julukan pengemis hitam manis segera menyerbu pula ke dalam kalangan pertempuran, hingga kini Untung Pararean dikeroyok 5. Dan 2 dari pengeroyoknya adalah anak kandung dan bekas istrinya sendiri. Sementara itu, pertempuran yang terjadi antara Kiai Supit Pramana dan pengemis sakti muka Bopeng benar-benar satu pertempuran tingkat tinggi yang jarang ditemui. Tubuh keduanya lenyap menjadi bayang-bayang, sedang di sekitar mereka debu dan pasir bergulung-gulung, siuran angin menderu-deru. Kalau Kiai Supit Pramana mengandalkan tongkat butut di tangan kanannya, maka pengemis sakti muka Bopeng hanya mengandalkan tangan kosong. Beberapa kali si muka Bopeng ini melancarkan serangan-serangan kilat dan pukulan-pukulan tangan kosong yang dahsyat mematikan, namun lawannya selalu berhasil mengelak atau memusnahkan serangannya itu. Bangsat tua bangka, maki pengemis sakti muka Bopeng pada jurus ke-31, sekarang jangan harap kau bakal bisa selamat dari pukulanku ini. Mulutnya menggembung, dari tenggorokannya terdengar suara menggembor dan tangan kanannya diangkat ke atas, lalu dipukulkan ke depan, ke arah Kiai Supit Pramana. Wus, satu gelombang sinar hitam yang luar biasa panasnya menggemuruh. Pukulan api hitam, seru Kiai Supit Pramana dalam hati lalu dengan cepat melompat ke samping seraya memapas dengan tongkat bututnya. Kraakek, tongkat di tangan sang Kiai patah 2 dan terlepas dari tangannya, tapi dirinya sendiri selamat. Dengan geram, pengemis sakti muka Bopeng kembali mengirimkan pukulan dahsyat tadi 2 kali berturut-turut. Terdengar seruan dahsyat keluar dari mulut Kiai Supit Pramana. Hitam tak akan menang dengan putih. Dan dikejap itu pula, selarik sinar putih berkelebat. Begitu sinar putih ini beradu, terus menggulung sinar hitam. Untuk beberapa lamanya menghantam sedang yang melepaskan pukulan sama berdiri tegang menyalurkan tenaga dalam masing-masing.
Dalam tenaga dalam, pengemis sakti muka Bopeng masih kalah satu tingkat di bawah Kiai Supit Pramana. Karenanya, setelah adu kekuatan selama hampir sepeminuman teh dan kedua kakinya sampai-sampai melesak sedalam 10 senti, akhirnya tubuhnya terdorong ke belakang. Sebelum sinar-sinar putih itu melabrak dirinya, pengemis sakti muka Bopeng cepat melompat mencari keselamatan. Parasnya kelihatan pucat, kuduknya dingin. Jika tidak lekas melompat, pasti dirinya kena dicelakai pukulan lawan. Kiai Supit Pramana tertawa perlahan dan berkata, "Kurasa cukup kita main-main sampai di sini saja, muka Bopeng. Sebaiknya kau lekas menyelesaikan urusanmu dengan laki-laki bercadar itu. Jangan mengandalkan murid-muridmu yang main keroyok secara pengecut itu. Anjing tua," sentak pengemis sakti muka Bopeng penuh dendam amarah. "Kalau maksudku untuk membunuhmu tidak kesampaian, biarlah kelak aku akan bunuh diri." "Ah, memang susah kalau seseorang mata dan hatinya sudah buta oleh kejahatan," ujar Kiai Supit Pramana dengan menggeleng-gelengkan kepala. "Jangan banyak bacot, kau akan segera mampus, anjing tua," semprot pengemis sakti muka Bopeng. Kedua tangannya bergerak. Kini tangan kiri memegang sebilah pedang panjang berwarna ungu sedang tangan kanan memegang sebuah keris yang memancarkan sinar biru yang bukan lain keris Mustiko Jagat adanya. Melihat bagaimana si muka Bopeng ini menggunakan dua senjata sekaligus, nyatalah bahwa dia benar-benar ingin membunuh Kiai Supit Pramana dalam waktu yang paling singkat. Di lain pihak, Kiai Supit Pramana tidak merasa gentar. Dia sudah tahu kehebatan keris Mustiko Jagat, sedang pedang di tangan kiri lawan tidak dipandangnya sebelah mata. Keris tempaan Empu Barata itulah yang lebih berbahaya dan harus hati-hati dihadapinya. Karenanya untuk mengimbangi senjata tersebut, Kiai Supit Pramana tidak menunggu lebih lama, segera pula mengeluarkan senjatanya yakni sehelai selendang sutera yang tepinya dihias dengan 100 rumbai-rumbai sepanjang 1 jengkal. Pengemis sakti muka Bopeng membuka serangan dengan satu teriakan dahsyat. Kiai Supit Pramana menanti dengan tenang. Begitu lawannya tinggal beberapa langkah di hadapannya, segera selendang sutera di tangan kanan dikebutkan. Satu gelombang angin sedahsyat topan prahara menggaung. 100 senjata rahasia berhamburan dari rumbai-rumbai selendang. Kaget pengemis sakti muka Bopeng tidak kepalang. Cepat dia memapas dengan pedang dan keris. Pedang di tangan kiri mental patah dua, tapi keris Mustiko Jagat dengan hebatnya sanggup membuat buyar angin serangan serta mementalkan senjata-senjata rahasia yang menggempur. Sekarang marilah kita perhatikan pertempuran yang berlangsung antara Untung Pararean melawan Sri Lestari, Sri Kemuning dan 3 pengemis lainnya itu. Dia bertempur dengan berbagai perasaan yang campur aduk dan menggugah hati sanubarinya. Bagaimana dia bisa bertempur sungguh-sungguh dengan 2 orang yang merupakan anak serta bekas istrinya? Walau bagaimanapun, keduanya adalah orang-orang yang dikasihi dan pernah dikasihinya. Di lain pihak, kedua ibu dan anak itu yang tidak mengetahui siapa adanya Untung Pararean, terus menggempur dengan hebat. Ditambah pula dengan serangan-serangan gencar 3 pengemis hingga kedudukan Untung Pararean jadi serba sulit. Dalam kesulitan itu, dia masih sanggup menendang rubuh pengemis badan kurus hingga terjungkal dan menggeletak pingsan. Namun demikian, karena Untung Pararean terlalu dalam dipengaruhi oleh perasaannya, kerap kali laki-laki ini bertempur dengan gerakan yang ragu-ragu hingga pada akhirnya lengan kirinya berhasil dilanda ujung golok Sri Lestari dan terluka cukup parah. Dengan menahan sakitnya luka dan keperihan hati, Untung Pararean meneruskan pertempuran. Sementara itu, dari sejak mulai berlangsungnya pertempuran, entah bagaimana dia selalu ingat pada Empu Barata yang telah dibunuhnya 16 tahun yang silam. Seperti terngiang di telinganya kutukan orang tua sakti itu sebelum dia meregang nyawa yaitu, "Kelak kau bakal mati di ujung Mustiko Jagat dan sebelum mati, hidupmu kukutuk menderita lahir batin." Berdiri bulu kuduk Untung Pararean. Benarkah dia akan mati di ujung keris Mustiko Jagat yang dulu dipakainya untuk membunuh Empu Barata itu? Dia tahu sebagian dari kutukan sang Empu atas dirinya telah menjadi kenyataan. Yaitu dia telah hidup dengan menderita lahir batin. Karena bertempur sambil merenung dan dipengaruhi berbagai macam perasaan, maka Untung Pararean semakin berada dalam kedudukan yang sulit. Saat itu, ingin saja dia berteriak pada Sri Lestari dan Sri Kemuning, menerangkan siapa dia. Tapi hal itu tak bisa dilakukannya. Lidahnya serasa keluh. Lagi pula walau bagaimanapun, Sri Kemuning bukan lagi istrinya saat itu, sudah menjadi istri orang lain meski secara tidak syah. Dan yang paling penting, apakah kelak Sri Lestari akan mau mengakui dirinya yang cacat itu sebagai ayah kandungnya?
Bahkan Sri Kemuning sendiri mungkin tak akan mengenali wajahnya seandainya dia membuka cadar hitam yang menutup wajahnya. Dan keperihan semakin dalam menusuk lubuk hati Untung Pararean. Dikuatkannya dirinya, tapi kedua matanya tak kuasa menahan genangan air mata. Kedua mata itu kelihatan berkaca-kaca. Di saat itu, timbul pikiran di kepala Untung Pararean untuk meninggalkan tempat itu. Namun bila dia ingat bahwa dendam kesumatnya terhadap pengemis sakti muka Bopeng masih belum kesampaian, kembali dikuatkannya hatinya. Tiba-tiba dia mendapat akal, sebaiknya bertempur menghadapi musuh besarnya saja saat itu. Sekaligus dia bisa membalas dendam dan mengelakkan pertempuran melawan bekas istri dan anak kandungnya. Namun sebelum hal itu dilakukannya, sesosok tubuh berpakaian hitam mendatangi dengan sangat cepat dari arah timur dan terdengar seruan keras lantang. Kiai Supit Pramana, bangsat bermuka Bopeng itu adalah musuh lamaku. Biar aku yang merampas jiwanya. Kiai Supit Pramana dan pengemis sakti muka Bopeng sama-sama terkejut, lalu sama-sama melompat ke belakang. Si muka Bopeng yang sudah mengenali suara orang yang datang, segera dapat menduga siapa dia adanya dan ternyata dugaannya tak meleset. Orang itu adalah si cadar hitam. Hahaha, agaknya kau terkejut dan takut melihat kedatanganku, pengemis sakti muka Bopeng. Puah, pengemis sakti muka Bopeng meludah. Dalam hidupku tak pernah ada kata takut. Apalagi terhadap bangsa kurcaci macam kau. Si cadar hitam tertawa gelak-gelak sambil memandang berkeliling. Sesaat dia memperhatikan pertempuran yang berlangsung antara Untung Pararean dengan keempat pengeroyoknya lalu kepalanya kembali dipalingkan pada pengemis sakti muka Bopeng dan berkata dengan mengejek. Mungkin kau bukan seorang pengecut, tapi sekurang-kurangnya kau telah mengajarkan bagaimana bertempur secara pengecut terhadap murid-muridmu hingga mereka main keroyok begitu rupa. Muka yang buruk dari pengemis sakti muka Bopeng kelihatan merah padam dan si cadar hitam kembali membentang mulut. Bukti lain yang cukup jelas betapa pengecutnya dirimu ialah ketika kau mengutus murid-muridmu untuk memenuhi tantanganku 1 tahun yang lalu. Kenapa tidak kau sendiri yang muncul kalau bukannya berarti kau bangsa pengecut kelas wahid? Bangsat rendah, kuberikan kesempatan padamu untuk mengaso memperpanjang nyawa. Kelak sesudah tua bangka dari Gunung Bromo ini kubikin mampus. Akan sampai pula giliranmu. Kiai Supit Pramana cepat membuka mulut. Cadar hitam, katanya yang sudah mengenali siapa adanya pendatang baru itu. Antara aku dan dia sebenarnya tak ada silang sengketa. Silakan kau baku hantam satu sama lain. Kiai sedang, apakah kau tak punya nyali melanjutkan pertempuran tadi? Tanya pengemis sakti muka Bopeng. Sang kiai tertawa bergumam. Rupanya nyalimu terlalu besar. Apa kau ingin kami berdua melabrakmu saat ini? Tua renta, maki pengemis sakti muka Bopeng itu dipotong oleh bentakan si cadar hitam. Muka Bopeng, sudah mau mampus masih saja main maki-makian. Terima ini, selarik sinar hitam bersiut. Itulah serangan senjata si cadar hitam yang berbentuk toya dengan lingkaran-lingkaran tajam pada kedua ujungnya. Hahaha, senjatamu masih saja senjata buruk dulu. Apakah kau masih punya muka untuk mempergunakannya? Ejek pengemis sakti muka Bopeng seraya menangkis dengan keris mustiko jagat. Terang, bunga api memercik.